Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar, saudara? Puji Tuhan, saya dan keluarga di sini sehat-sehat. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang selalu Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan juga melengkapi kami dengan firman-Mu. Firman-Mu menjadi terang bagi perjalanan hidup kami. Dan firman Tuhan yang membuat kami mengerti bagaimana kami seharusnya mengelola kepercayaan dari Tuhan, yakni hidup yang kami jalani ini. Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh menjadi berkat untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita akan membaca Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 7 berdasarkan Alkitab terjemahan edisi baru yang kedua. Inilah Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Di Ikonium, kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu berbicara sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Namun orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka menghasut orang-orang bukan Yahudi dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara seiman itu. Jadi Paulus dan Barnabas tinggal agak lama di situ. Mereka berbicara dengan berani untuk Tuhan yang menguatkan berita tentang anugerahnya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Namun orang banyak di kota itu terpecah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada rasul-rasul itu. Lalu mulailah orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi bersama pemimpin-pemimpin mereka berusaha untuk menyiksa dan melempari mereka dengan batu. Mengetahui hal itu, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan dan sikap kita setelah melakukan perbuatan-perbuatan baik, misalnya menolong orang dengan tulus hati, memberi nasihat kepada teman atau kepada orang dekat tentang kebenaran, kebaikan. Tapi kita mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, bahkan menyakitkan dari orang lain. Apakah kita kapok dan stop berbuat baik kepada orang lain? Atau kita terus berbuat baik? Kalau kita orang yang gampang emosi, mungkin kita akan bereaksi jadi kapok dan stop berbuat baik kepada orang. Sudah bagus dia aku bantu, malah aku kena tinju. Aku kapok jadi orang baik. Mendingan aku menyenangkan diri sendiri. Mungkin itu yang terlintas dalam pikiran kita
Atau mungkin itu yang kita lakukan ketika kita mendapat perlakuan yang negatif, padahal kita berbuat baik. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1-7, kita membaca Rasul Paulus dan Rasul Barnabas mengalami perlakuan negatif setelah mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Perlakuan negatif itu memang bukan dari orang-orang yang mereka tolong, tapi dari orang-orang yang panas hati setelah melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang mereka adakan. Dalam kuasa kasih karunia dari Allah, Paulus dan Barnabas menyatakan Injil Tuhan Yesus Kristus melalui perbuatan-perbuatan baik yang menjadi berkat bagi banyak orang di Ikonium. Baik bagi orang-orang Yahudi maupun bagi orang-orang Yunani. Tapi ternyata tidak semua orang di Ikonium senang pada perbuatan-perbuatan baik yang dinyatakan Paulus dan Barnabas itu. Beberapa orang Yahudi, dan menurut banyak tafsiran, mereka adalah para pemimpin umat Yahudi, merasa tidak senang. Lalu mereka berusaha menghentikan kesaksian dan pelayanan dari rasul-rasul Kristus itu. Orang-orang yang panas hati itu menghasut orang lain, sehingga timbullah keresahan dan kerusuhan di Ikonium. Paulus dan Barnabas dicari, dan mereka ini hendak dianiaya oleh mereka yang panas hati dan yang sudah terhasut. Kita mungkin bertanya, mengapa para pemimpin umat Yahudi itu tidak senang dan berupaya menghentikan kesaksian dan pelayanan rasul-rasul Tuhan? Padahal bukankah yang dilakukan rasul-rasul itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang menjadi berkat bagi banyak orang? Mengapa para pemimpin umat Yahudi ini tidak senang? Tentu semua itu bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan oleh para rasul, tapi karena mereka ini, orang-orang Yahudi itu, panas hati melihat banyak orang percaya kepada Injil Tuhan Yesus. Dan banyak orang juga mulai meninggalkan komunitas keagamaan Yahudi. Para pemimpin umat Yahudi itu menganggap Paulus dan Barnabas telah menggembosi kelompoknya, komunitasnya, yaitu komunitas Yahudi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, para pemimpin Yahudi yang panas hati itu kemudian menghasut, dan mereka memang berhasil menghasut orang-orang di Ikonium, sehingga penduduk Ikonium terpecah menjadi dua. Dituliskan pada ayat yang keempat, namun orang banyak di kota itu terpecah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada rasul-rasul itu. Jadi, saudara-saudari, kita dapat mengatakan kepentingan politis para pemimpin Yahudi berhasil membuat masyarakat terpecah. Jadi kalau kita pikir-pikir dan kita tarik ke konteks zaman sekarang, maka sebenarnya kondisi yang rukun dalam suatu masyarakat itu bergantung juga pada para pemimpinnya. Kalau para pemimpin umat tidak suka menghasut, tidak suka menyulut kebencian, tidak suka menanam permusuhan, dan sebaliknya para pemimpin ini suka menggalakkan kerukunan dan menanamkan semangat persaudaraan, maka masyarakat akan
rukun. Tapi sayang, seringkali kepentingan kelompok lebih dikedepankan ketimbang kepentingan bersama yang membawa kerukunan dan persaudaraan. Dari dulu sampai sekarang, fenomena seperti yang terjadi di Ikonium itu masih kita jumpai. Kota Ikonium rusuh, penduduknya terpecah menjadi dua, dan mereka bentrok. Paulus dan Barnabas jadi kambing hitam yang dipersalahkan. Ayat 5 menuliskan, lalu mulailah orang-orang bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi bersama pemimpin-pemimpin mereka berusaha untuk menyiksa dan melempari mereka, maksudnya Paulus dan Barnabas, dengan batu. Mengetahui kondisi panas yang terjadi di Ikonium itu, rasul-rasul Kristus pergi ke kota-kota di Likaonia, yaitu kota Listra, Derbe, dan daerah sekitarnya. Mereka pergi, tapi kita membaca, mereka tidak kapok untuk berbuat baik demi Injil Tuhan Yesus. Mereka tidak stop untuk bersaksi dan melayani bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka setia menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita tahu setiap kita menerima mandat kepercayaan dari Tuhan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan baik sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Setiap kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini, bagi sesama manusia, dan juga ciptaan Tuhan lainnya. Maka dimanapun kita berada, di tengah keluarga, di dalam masyarakat, tempat bekerja, sekolah, kampus, dimanapun kita berada, marilah kita tetap memberitakan Injil Tuhan Yesus dalam pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Apapun peran yang kita punya, kita jadikan peran itu sebagai kesaksian dan pelayanan untuk Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita tentu tahu ada risiko yang menyertai kesaksian dan pelayanan kita demi Injil Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dan Rasul Barnabas, mereka menghadapi penolakan, bahkan ancaman fisik ketika mereka menyatakan perbuatan-perbuatan baik dalam kasih yang tulus demi kemuliaan Allah. Mereka tidak gentar karena mereka percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kiranya kita juga demikian. Tidak kapok, tidak gentar, tidak stop dalam menyatakan kesaksian dan pelayanan Injil Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan beserta kita dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, juga di dalam kesaksian dan pelayanan kita. Kita minta hikmat Tuhan supaya pemberitaan Injil itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan sesama kita dan ciptaan Tuhan lainnya. Kita hindari pemberitaan Injil untuk kepentingan atau kemuliaan kita sendiri atau untuk kelompok kita. Ingatlah, kesaksian dan pelayanan kita itu menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Berdoalah setia. Kiranya Roh Kudus terus memberikan kepada kita keberanian
dan kebijaksanaan, supaya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama kita, dan ciptaan Tuhan lainnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sesungguhnya sebagai murid-murid Kristus, kami menerima mandat kepercayaan-Mu, ya Allah, untuk hidup menyatakan pekerjaan-pekerjaan kasih-Mu sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Kami adalah saksi-saksi Injil Tuhan Yesus yang seharusnya hidup menyenangkan hati Tuhan, sesama, dan ciptaan Tuhan lainnya, dimanapun kami berada. Kami mengakui seringkali kami gentar dan tidak mau menghadapi dan menanggung risiko pemberitaan Injil. Oh Tuhan, ampuni kesalahan dan kelemahan kami ini. Kiranya kami tetap percaya kepadamu, ya Tuhan Yesus. Percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami seorang diri dalam menghadapi atau menanggung resiko sebagai saksi Injil-Mu. Roh Kudus dan hikmat-Mu menuntun kami, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kesaksian dan pelayanan Injil Kristus. Berkatilah para pemimpin masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, politik, ekonomi, dan sosial. Berkatilah para pemimpin rakyat Indonesia. Berkatilah mereka dengan hikmat dan kuasa kasih-Mu, supaya melalui mereka kerukunan, kedamaian, dan kebaikan menaungi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dari sekarang sampai sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, doa pagi kita selesai. Kita akan lanjutkan doa kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Dimanapun kita berada, biarlah kita selalu menyatakan Injil Kristus dan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati orang lain, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang di sekitar kita, dan juga menyenangkan ciptaan Tuhan lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.